yang desain. Tapi saya bilang ini nggak bisa dijual di pasar. Kesatu harganya overpriced, kedua desainnya ada nggak common. Karena kita juga selain arsitek kan kita harus bisa melihat di pasar kayak gimana gitu. Karena buat jual beli properti bukan khusus untuk desain yang pengen, aduh ini desainnya si Adi ngeleleh sendiri gitu kan, bentuknya kayak kapal terbalik, kan nggak bisa begitu ya. Nah di sini juga saya juga memberikan tentang investment properti konsultan, appraisal terutama. Kalau kita sering dipakai sama bank BPR biasanya untuk appraisal satu properti, karena itu appraisal itu kegiatan sehari-hari ya. Lalu di situ juga tentang ya, saya suka dipakai juga sebagai pembicara dan oke, saya kira itu slide terakhir. Ini saya nanya pribadi aja ya. Kalau misalnya kita punya aset gitu ya, terus ada niat mau dijual nih gitu, kita gimana sih cara tahu harga pasaran dari rumah tersebut gitu? Kan pasti nggak sama dengan NJOP yang ada di, nah itu gimana ya? Apa kayaknya nggak mungkin ya kita survei satu-satu tetangga kita atau gimana? Cara paling mudah gitu, cara paling mudah kita mengetahui bahwa rumah kita itu harganya berapa, baik dari segi tanah, bentuk bangunan, atau mungkin namanya bangunan, itu seperti apa? Mungkin itu sih. Terima kasih. Terima kasih Teh. Langsung dijawab ya. Oke. Yang pertama, properti itu ada dua komponen, yaitu bumi dan bangunan. Sama seperti PBB lah, ada bumi, ada bangunan. Itu dasar kemenangan PBB juga sama, yaitu dia hitung bumi berapa, bangunan berapa. Bangunannya dimasukin kelas apa gitu kan. Bangunan baru dengan bangunan lama kan beda. Nah kalau untuk bumi, biasanya kita ngecek. Yang paling simpel buat orang awam adalah apa? Ngecek aja di portal rumah 123.com, LX, Lambung, itu banyak banget properti yang mau dijual. Split daerah misalnya di mana Geger Talon, itu muncul semua. Nah, tapi itu tidak bisa jadi patokan. Karena gini, prinsipnya penjual itu selalu ingin menjual setinggi-tingginya. Ya, pembeli ini pasti membeli serendah-rendahnya. Itu udah prinsip hukum ekonomi. Nah, dari properti itu coba di average, di rata-rata kurangin aja 20-30%. Iya, karena PBB itu sekarang udah rata-rata di Bandung 70% mendekati harga pasar. PBB kan tinggi-tinggi semua kan sekarang di Bandung itu. Memang tidak mutlak harus seperti apa, tapi banyak juga orang awam yang pengen tahu. Ya nanyalah ke beberapa agent, kan mereka yang lebih apal ya. Karena situasi seperti contoh harga NJOP PBB di situ sekian, tapi kan nggak bisa jadi patokan rata gitu loh, karena ada kondisi tertentu di mana misalnya, aduh sekarang ada kondisi misalnya COVID, ekonomi lagi turun, berarti kan market daya belinya kurang. Nah kalau bangunan biasanya saya ngecek dari apa? IMB tahun berapa dibangun. Nah kalau nggak IMB saya suka nanya, kok IMB-nya IMB lama, tapi kok kelihatannya material keramiknya ini ketahuan baru. Nah saya tanya kan, ini pernah direnovasi tahun berapa? Oh tahun sekian, berarti kalau tahun sekian ini kita tentunya nggak bisa dari tahun 95 dong, kita direnovasi tahun 2000. Oh terus saya tanya renovasinya apa aja? Oh ini ganti keramik, ganti plafon, ganti genteng. Oh berarti hampir 50% total direnov dong. Kalau gitu harga bangunannya saya hitung dari after 2005, susutnya dihitung dari tahun ini mundur ke 2005, nggak sampai ke 95. Nah kelas bangunan itu yang sering menjadi masalah seorang agent. Banyak yang ngerti tentang bangunan, mereka asal tulis gitu loh. Kan itu selisihnya lumayan loh bangunan. Kalau dihitung per meter, yang tadi saya bilang sekarang bangun baru dengan kondisi apa adanya aja kan udah nggak bisa di bawah 5 juta, 5-6 juta kan. Makanya saya sering ngobrol tuh bukan hanya dengan arsitek, dengan pemborong tuh, si Punyong. Yo kayaknya ngebangun seberapa gitu kan. Kan saya harus tahu, ikutin perkembangan kan. Dengan segini bisa nggak ngebangun nyampe gitu kan. Nah, sekarang saya tanya yang level high, misalnya di Bandung itu ada arsitek alumni kita juga tuh, Subianto Siate ya.
itu boleh dibilang harga per meternya paling mahal, 15 sampai 20 juta semeter. Nah, Suito Hadi ya itu yang top-topnya di Bandung. Kalau saya biasa main properti di Satraduta di mana itu bangunannya ketahuan, oh ini bangunan si Harok, Suito Hadi, bangunannya Sugianto Sianu gitu ya. Ini yang levelnya udah level top banget. Nah, itu kurang lebih hitungannya seperti itu. Tinggal itu luasnya bener apa enggak gitu. Atau ada aturan-aturannya? Jadi ini kalau model era itu kan memang kita basicnya franchise dari Jakarta. Terus dibeli license era Indonesia itu sama Asia Pasifik era Singapura. Nah, waktu masuk ke Indonesia itu yang pertama kali membeli saham era Indonesia itu adalah Loga yang tadi itu loh, Pak Hendro Kusumo ya. Nah, tapi sekarang saham kepemilikan besarnya dia cuma punya 20%. Sekarang semuanya dipunyai oleh era Singapura. Jadi kita networknya internasional. Ya, saya punya titipan barang, misalnya Maria mau jual di Bogor. Saya nggak bisa kerjain sendiri karena domisili saya di Bandung. Ya saya biasanya harus kerjasama dengan era yang ada di Bogor. Gitu. Tapi kalau kita punya waktu, mangga-mangga. Kalau yang di luar negeri gimana? Bisa aja. Bisa aja. Jadi nggak ada batasnya ya? Caranya misalnya Singapura, caranya juga cukup gede di sana. Malaysia punya, Kamboja, Vietnam, Thailand, Jepang itu ada. Ya, beberapa negara di Eropa juga seperti Belanda itu era. Nah, kalau basic ya Amerika jelas ada lah, karena memang dia asalnya dari sana. Jadi sebenarnya tergantung ada cabang apa lainnya di sana gitu. Bisa aja. Nggak ada batasan kok. Oke, keren banget nih. Gue bangga banget punya temen kayak lu. Aduh, amin. Satu lagi permintaan nih, jadi bisa nyumbang lagu. Barangkali kalau nggak bisa nyumbang lagu, nyumbang darah juga boleh. Secara pendidikannya nggak ada. Jadi mainannya tuh main tentang promo aja. Nah, karena orang gampang sih pakai agent, tinggal buka PT, perusahaan, punya tempat, punya kantor, langsung buka, daftarin RIB, masuk aja. Tapi kalau yang franchise kan model kayak Era, Century, lewat itu ada jenjang pendidikannya, ada jenjang trainingnya itu nggak berhenti. Nanti udah jenjang ini, training apa lagi, training apa lagi. Oh berarti jadi member mereka dulu ya? Ya kalau bukan Langsung nyemplung. kalau nggak harus dari member mereka ada pendidikan khusus atau course gitu. Ini aja baca buku saya. Keren banget tuh. Aku pesen satu ya. Aku pesen Sekarang satu. udah nggak ada episode begini. Mesti download aplikasi Gramedia Digital.